Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di Resapi Renungan Singkat Pemelihara Iman GKI Klasis Bojonegoro. Saya harap kita semua ada dalam kondisi yang baik, yang sehat, yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan, oleh sebab itu saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 5 ayat yang ke-24. Yeremia 5 ayat yang ke-24. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Demikianlah bacaan kita. Bacaan kita pada hari ini sedang berbicara tentang bagaimana Tuhan hendak menghukum umatnya. Kenapa? Karena umatnya tidak berjalan atau tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di sini menegaskan bahwasannya apa? Mereka mungkin tidak takut kepada Tuhan. Itulah kenapa dituliskan mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita. Ternyata menjadi takut akan Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Apa sih yang membuat kita takut akan Tuhan? Namun sebelumnya, ketakutan itu sendiri ragamnya banyak ya. Ada yang takut kegelapan, fobia kegelapan, ada yang fobia kepada kecoa, begitu. Biasanya perempuan, tapi laki-laki juga ada. Saya pernah punya teman ketika masuk kamar mandi histeris, kenapa? Karena ada kecoa. Tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Ada yang fobia sama ketinggian, gitu. Tapi yang paling banyak itu fobia dompetnya kosong, ya. Nggak punya uang itu orang fobia. Wah, ini bagaimana? Tetapi dalam teks ini mengapa takut akan Tuhan itu perlu dan disebabkan oleh apa? Apakah karena Tuhan itu maha menghukum? Apakah Tuhan itu mengerikan, ya? Selayaknya monster yang besar yang menghancurkan kota-kota, begitu? Kita perhatikan, kenapa kita harus takut kepada Tuhan? Baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Apa alasannya? Hujan. Loh, kenapa kok takut? Karena Allah bisa mendatangkan hujan. Lah, siapa yang bisa mendatangkan hujan kalau bukan Allah? Nampaknya ungkapan ini sederhana, akan tetapi ungkapan ini berisi sebuah pengakuan yang begitu mendalam dan tegas bahwasanya kita harus takut kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dialah penyelenggara semesta. Atas seluruh seizin Tuhan, semua boleh bergulir dan berjalan. Apakah manusia bisa membuat hujan buatan? Bisa, tapi cuma kecil, kerucuk-kerucuk aja. Kita lihat kalau ada kebakaran hutan gitu ya. Kemudian ada helikopter yang membawa kantung yang besar yang berisi air, itu kan cuma berapa sih? Cuma bisa untuk nyiram beberapa, ya radius berapa hektar saja, itu pun kesulitan gitu. Tapi siapa yang bisa membuat hujan satu RT gitu ya? Satu RW, satu kecamatan, satu kota gitu. Satu provinsi bahkan. Kemarin bercerita katanya Surabaya diguyur hujan, bahkan Surabaya itu ada yang mengatakan mataharinya bersembunyi seharian. Siapa yang bisa melakukan itu? Tuhan. Ternyata ketakutan ini bukan sebuah ketakutan yang ketika kita tidak mau mendekat kepada Tuhan karena kita takut, akan tetapi sebuah pengakuan iman bahwa hanya dari tangan Tuhanlah, bahwa hanya dari kuasa Tuhanlah segala apapun yang di semesta ini boleh terjadi. Dan bukankah itu harus menjadi sebuah pengakuan kita sebagai umat percaya? Kenapa? Karena apapun yang sedang kita lakukan, apapun yang sedang kita pergumulkan, apapun yang sedang kita hadapi, itu semua ada dalam kuasa Tuhan. Sehingga apakah kita harus takut menghadapi itu semua? Tentunya tidak. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa. Bukan hanya berkuasa atas sebuah tempat, tapi seluruh semesta dan segala isinya.
Dan ketika di bagian yang terakhir di ayat yang ke-24, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Berbicara panen adalah keberhasilan, kesuksesan. Berarti ketika kita memiliki sebuah pergumulan, Dia yang menetapkan waktunya, kapan itu akan terjadi. Kapan kesuksesan, kapan pemulihan, kapan yang akan kita nanti-nantikan itu ada, Dia yang punya kuasa. Untuk itu kita diajak untuk menyerahkan seluruh pergumulan dan kekhawatiran kita hanya di tangan Tuhan kita yang punya kuasa atas semesta ini. Selamat hidup dengan Tuhan dalam segala rasa berserah dan percaya dan beriman hanya kepada satu nama, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur karena Engkau yang senantiasa menjaga memelihara kami. Engkaulah yang memiliki kuasa, Engkaulah yang memiliki kehendak atas seluruh semesta. Oleh sebab itu biarkanlah kami tidak menjadi takut dan khawatir, karena kami ada di dalam tangan yang berkuasa, yakni hanya dalam genggaman Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk perkembangan COVID-19 yang semakin hari di wilayah Jawa Timur, yang kami tahu, yang kami rasa boleh berangsur-angsur baik. Biarkanlah Tuhan yang senantiasa menolong dan memberkati seluruh pemerintahan dan siapapun yang bekerja, yang bertugas untuk boleh memerangi ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami yang penuh kuasa atas semesta, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Resapi. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Shalom.